Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan diberi kelancaran dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Perkenalkan, nama saya Miftahul Adi Suminto, SSN MedCom. Saya merupakan dosen tetap di program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Teknik dan Desain Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Sebagai bagian dari proses, saya menyusun dokumen pernyataan diri dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang merekam kontribusi saya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai salah satu mata kuliah yang menjadi tanggung jawab saya dalam pengajaran, yaitu pengantar desain dan kreativitas. Mata kuliah ini saya ampu di semester genap tahun akademik 2024-2025 dengan beban SKS 3. Pengantar desain dan kreativitas adalah salah satu mata kuliah dasar yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa prodi Desain Komunikasi Visual. Tercatat dalam kurikulum dengan kode mata kuliah DK22114. Disinilah perjalanan mahasiswa sebagai calon desainer komunikasi visual dimulai. Bukan hanya untuk memahami bentuk, warna, tipografi, ilustrasi, dan fotografi, melainkan menyadari bahwa desain adalah bahasa yang menyampaikan pesan, membentuk persepsi, dan membangkitkan makna. Mata kuliah ini dirancang untuk memberi orientasi awal kepada mahasiswa terhadap bidang ilmu desain komunikasi visual. Mahasiswa akan dilatih untuk memahami proses berkarya bukanlah tindakan spontan, tetapi hasil dari struktur berpikir kreatif, eksploratif, dan komunikatif. Desain bukan hanya tentang keindahan visual, tapi tentang bagaimana ide dapat dikomunikasikan secara efektif melalui simbol, tanda, dan media. Disinilah mahasiswa mulai mengenal dunia di kafe dari hulu hingga hilir, dari filsafat desain, sejarah, hingga proses kreatif dan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Perkuliahan mata kuliah ini diselenggarakan dengan pendekatan pembelajaran luring yang terintegrasi dengan pemanfaatan platform e-learning resmi Universitas Hayam Wuruk Perbanas, yaitu madepkulonperbanas.ac.id. Melalui platform ini, mahasiswa dapat mengakses berbagai sumber pembelajaran secara mandiri, seperti mengunduh rencana pembelajaran semester, mengakses materi ajar, serta mengunggah tugas-tugas perkuliahan secara daring. Sementara itu, aktivitas seperti forum diskusi interaktif, bimbingan tugas, serta presentasi hasil penugasan mahasiswa dilaksanakan secara langsung di dalam kelas, guna membangun komunikasi dan interaksi akademik yang lebih dinamis. Tujuan pembelajaran ini adalah memperkenalkan dasar-dasar ilmu desain komunikasi visual sebagai bagian dari seni penerapan. Berbeda dengan seni murni yang cenderung subjektif, desain menuntut objektivitas, fungsional, dan kejelasan pesan. Mahasiswa akan dibekali kemampuan untuk menyusun konsep desain, mengembangkan strategi komunikasi visual, serta memecahkan masalah visual dalam konteks branding, advertising, maupun komunikasi sosial. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal, mata kuliah ini menerapkan metode pembelajaran aktif dan kolaboratif, mulai dari ceramah interaktif, diskusi kelompok, hingga presentasi penugasan. Mahasiswa didorong untuk mengembangkan cara berpikir desain melalui case-based learning dengan penekanan pada eksplorasi ide, refleksi proses, dan argumentasi visual dalam berbagai format media di industri. Materi pembelajaran mencakup berbagai pokok bahasan penting dalam dunia desain komunikasi visual, di antaranya epistemologi dan filosofi desain, sejarah desain dan perkembangan gaya visual, prinsip-prinsip dasar desain dan komposisi, pengantar ilmu semiotika dan pemaknaan tanda visual, konstruksi grafik standar manual, dan pemahaman tentang branding guidelines, serta proses kreatif mulai dari riset, eksplorasi, sampai panduan eksekusi proyek desain visual. Setiap topik akan dikembangkan melalui pendekatan analitis, aplikatif, dengan studi kasus desain yang aktual, relevan dengan dunia industri maupun sosial masyarakat. Untuk memperkuat landasan teori dan praktik, mahasiswa akan dibimbing melalui berbagai literatur utama dan referensi pendukung. Di antaranya, Basic Visual Concept and Principle oleh Charles Walsenegger dan Cynthia Busick-Snyder. Yang kedua, Design Principle and Problems oleh Paul Zelinsky. Yang ketiga,
pengantar desain komunikasi visual oleh Andi Kusrianto. Yang keempat, How Designer Thinking oleh Brian Lawson. Dan yang terakhir, pengantar di kafe dalam penerapannya oleh Ricky Wiputra. Literatur ini akan memberikan panduan berpikir visual secara ilmiah, praktis, dan menjadi fondasi karya-karya kreatif mahasiswa ke depannya. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip dasar desain komunikasi visual, memahami dan menciptakan konsep visual untuk kebutuhan branding dan periklanan, menguraikan proses kreatif dalam membentuk solusi visual, menganalisis tanda dan simbol dalam konteks komunikasi visual, dan mengembangkan strategi kreatif untuk memecahkan masalah desain pada UMKM maupun proyek sosial. Sub capaian pembelajaran mencakup 7 kompetensi utama, mulai dari pengenalan fungsi mata kuliah, pemahaman sejarah desain, prinsip-prinsip dasar desain, hingga aplikasi simbol dan media iklan dalam perancangan kreativitas berbasis studi kasus nyata. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, mengukur kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa. Penilaian didasarkan keaktifan sebesar 20%, tugas individu, tugas kelompok, dan kuis pengganti tugas sebesar 50%, dan ujian tengah semester maupun akhir semester sebesar 30%. Mahasiswa akan dinilai berdasarkan kemampuan memahami materi, menginterpretasi dan menganalisis, serta mengaplikasikan ide melalui karya visual yang kontekstual. Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan berbasis rubrik yang mempertimbangkan indikator keberhasilan seperti kejelasan konsep, kesesuaian simbol dan bentuk visual, argumentasi kreatif, dan kualitas presentasi serta refleksi penugasan selama perkuliahan. Teknik penilaian terdiri dari tes tulis dan lisan, serta unjuk kerja atau presentasi penugasan. Pembelajaran dikemas dalam bentuk kuliah interaktif, diskusi kelompok, presentasi studi kasus desain, dan eksplorasi kreatif studio. Mahasiswa akan mengerjakan berbagai jenis tugas seperti mind mapping proses kreatif, resume analisis desain pada produk bisnis, brand serta industri, poster kolase berbasis proyek desain dengan menerapkan prinsip komposisi, studi semiotika pada media iklan, dan proposal solusi visual untuk UMKM lokal. Mata kuliah ini bukan hanya membekali mahasiswa dengan teori dan teknik, tetapi membentuk cara berpikir seorang desainer yang peka, komunikatif, dan penuh makna. Ingatlah, kreativitas bukanlah bakat semata, tetapi keputusan untuk berpikir yang berbeda. Dengan melihat lebih dalam serta menyampaikan pesan secara visual yang menggugah, selamat mengikuti perkuliahan pada hari ini dan selamat berkreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan saya ya teman-teman di mata kuliah pengantar desain kreativitas. Hari ini kita pertemuan yang menjelang akhir teman-teman, yaitu di pertemuan ke-13. Kurang 2 kali pertemuan lagi teman-teman akan menghadapi yang namanya ujian akhir semester. Harapannya dari pertemuan siang hari ini, teman-teman bisa mendapatkan manfaat. Nah, untuk yang pertemuan ke-13 ini, saya akan mencoba membahas tentang proses kreatif dan tahapan dalam membuat karya. Jadi itu kurang lebih seperti apa. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai, gitu ya teman-teman ya. Langsung saja ya teman-teman ya. Jadi materi saya yang pada siang hari ini. Nah, apa materi saya siang hari ini? Nah, materi saya siang hari ini yaitu bagaimana cara berpikir kreatif ataupun proses dalam membuat karya itu tahapannya seperti apa, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini lanjutan dari materi
minggu lalu di pertemuan 12. Nah, di pertemuan 12 lalu teman-teman sudah mempelajari tentang unsur-unsur visual yang ada di dalam iklan, kayak gitu. Nah, harapannya di materi pertemuan 13 ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat atau mendapatkan pelajaran terkait proses kreatif ini tadi. Karena teman-teman masih semester awal di semester 2, jadi setidaknya ini menjadi bekal teoritis kita sebagai desainer komunikasi visual dalam merancang atau memproduksi sebuah karya seperti apa. Nah, jadi proses kreatif itu apa teman-teman ya? Jadi proses kreatif itu adalah bagian dari alur prosedur desain, kayak gitu, proyek desain. Jadi segala macam bentuk aktivitas proyek desain yang kita lakukan sebagai desainer itu tidak akan jauh melewati, pasti akan selalu menemui proses kreatif ini dalam proses perancangannya. Jadi proses kreatif ini, jadi kalau teman-teman bisa baca di sini ya, adalah serangkaian langkah atau tahapan yang dijalankan seseorang atau kelompok untuk menghasilkan ide-ide baru, konsep, atau solusi yang original yang relevan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Jadi proses ini bisa berjalan dengan berbagai macam cara atau berbagai macam konteks kayak gitu ya. Jadi mulai dari proyek seni, proyek desain, proyek penulisan, proyek pengembangan ilmu pengetahuan kayak gitu ya. Proyek perancangan teknologi dan proyek pengembangan ide bisnis mungkin. Nah, itu semua itu awalnya itu dari proses kreatif itu tadi, teman-teman. Jadi kenapa di sini itu akan sangat luas bahasannya? Karena dari alur proses ini teman-teman itu nanti bisa mencermati. Jadi langkah apa sih kita sebagai desainer itu yang harus kita lakukan itu seperti apa? Kayak gitu teman-teman. Jadi itu ya. Nah, yang tahap pertama yang harus teman-teman lalui dalam proses kreatif ini apa? Jadi yang pertama teman-teman harus memahami diri teman-teman sendiri, kayak gitu. Baru nanti teman-teman bisa memahami orang lain. Bagaimana teman-teman bisa melalui proses kreatif ini dengan lancar ketika teman-teman tidak bisa memahami diri teman-teman sendiri. Nah, kayak gitu ya. Jadi kenapa kita itu harus memahami diri kita sendiri sebelum kita bisa memahami orang lain? Karena orang lain itu adalah target operasi kita dalam kita melakukan yang namanya perancangan, kayak gitu. Perancangan karyanya itu nanti akan seperti apa. Nah, di situ itu kan kita akan berhubungan dengan orang lain, melakukan riset, terus habis gitu di situ nanti ada hambatan atau tantangan seperti apa, kayak gitu ya. Jadi itu tadi yang dimaksud, kita harus bisa memahami diri kita sendiri, baru kita kemudian memahami orang lain. Nah, jadi di dalam proses kreatif ini ada 3 landasan yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu iterasi, yang kedua yaitu desain baru, dan yang ketiga yaitu redesign. Jadi mungkin dari teman-teman di sini barangkali ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang sudah memahami definisi dari 3 istilah ini, barangkali ada yang mau jawab. Nama saya Sabina. Saya paling tahu yang soal redesign. Jadi setahu saya redesign itu sendiri adalah kami atau kita sebagai desainer itu mengelola kembali desain yang sudah ada sebelumnya menjadi lebih baik atau desain yang lebih development dari sebelumnya gitu Pak. Makasih. Oke, nah jadi yang dijawab teman kita tadi ya, Sabina ya, sebenarnya proses redesign, desain baru, dan iterasi desain ini adalah tahapan atau prosedural yang sama. Sebenarnya ini perancangan ulang atau kita membuat suatu project yang baru, kayak gitu ya. Nah itu tuh biasanya itu kita melalui 3 tahapan ini. Iterasi desain adalah proses mengembangkan atau memperluas desain yang sudah ada dengan menambahkan fitur baru, memperbaiki kelemahan, dan meningkatkan aspek-aspek dari desain tersebut, kayak gitu. Nah, sama kan ini sama redesign? Bener ya? Sama ya ini ya, kayak gitu ya. Nah, tapi di dalam proses iterasi desain ini kita tuh harus apa, kayak gitu ya. Kita tuh harus
harus ngapain di tahapan ini kayak gitu ya. Yang pertama kita tuh harus tahu tujuan perbaikannya itu untuk apa. Yang kedua, terus habis gitu target pengembangan konsepnya itu untuk apa. Jadi perubahannya itu untuk konsep yang seperti apa. Mungkin yang dari A jadi ke AB. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu adalah desain dan pengujian prototipe. Yang keempat adalah implementasi dan pengujian. Dan yang kelima yaitu evaluasi dan pengoptimalan. Kayak gitu. Jadi apa yang sudah kita rancang itu perlu kita evaluasi. Selanjutnya, yang untuk desain baru. Nah, desain baru itu tuh apa? Jadi desain baru ini menciptakan. Misalnya teman-teman di situ mau membantu ibu-ibu jualan jamu. Bisnisnya udah ada jualan jamu. Tapi mungkin brandnya belum ada. Jadi dia nggak punya brand sama sekali. Namanya apa? Bahkan kalau brandnya nggak ada, berarti logonya juga nggak ada. Berarti kemasannya berarti nggak ada. Ya, kayak gitu ya. Di sini berarti teman-teman melakukan yang namanya desain baru itu tadi. Jadi benar-benar melakukan perancangan terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, dari bisnis yang ada di masyarakat menjadi sebuah solusi. Solusi apa yang kita tawarkan? Yaitu solusi desain. Dan yang ketiga yaitu redesign. Nah, ini tadi yang disampaikan Sabina ya teman-teman ya. Jadi setelah tadi kita mengevaluasi, nah baru kita bisa melakukan yang namanya proses redesign kayak gitu. Proses berpikir kreatif ini ada namanya metodenya. Metodenya yang secara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu namanya ini design thinking, teman-teman. Jadi mulai ini tadi ya, design thinking itu proses berpikir kreatif kita sebagai desainer. Yang pertama yaitu ada empathize atau empati. Yang kedua yaitu ada define atau menetapkan. Yang ketiga yaitu ada ideate atau ideasi. Yang keempat ada prototype atau membuat reka produk atau dummy produk. Dan yang kelima yaitu ada namanya tes atau mengevaluasi kayak gitu. Nah, proses ini akan selalu berputar, teman-teman. Jadi proses ini akan selalu berputar. Design thinking itu apa sebenarnya? Jadi design thinking adalah pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah yang bertumpu pada pengguna. Jadi di situ makanya dibutuhkan yang namanya empati kayak gitu. Jadi kita nanya-nanya, kita tuh harus aktif bertanya, harus aktif berkomunikasi, terus kita harus aktif menanyakan terkait permasalahan yang dihadapi dan lain sebagainya. Itu bagian dari proses design thinking ini tadi. Dan proses itu akan berjalan sistematis, teman-teman. Berjalan secara berurutan, jadi tidak lompat-lompat. Nah, jadi ini sebagai contoh ya, teman-teman ya. Footwear ya, sepatu sandal kayak gitu ya. Jadi kita mencoba melakukan rebranding kayak gitu ya. Rebranding dari produk yang namanya Osgood ini bagaimana sebelum perancangan kayak gini. Nah, dan setelah perancangan ulang atau redesign itu seperti apa. Baik dari segi foto, tipografi, logo dan lain sebagainya. Bahkan kayak graphic style dan lain sebagainya itu akan melakukan perombakan atau perubahan. Nah, ini ya, empathize itu tadi ya teman-teman ya. Jadi tahapannya itu tadi, jadi dimulai dengan memahami pengguna. Jadi teman-teman mencoba untuk mengidentifikasi user itu maunya apa, terus dia itu masalahnya di mana, selama ini kendalanya apa. Nah, itu teman-teman melakukan tahapan empati ini tadi. Baru dari tahapan empati ini nanti teman-teman bisa menemukan yang namanya questionnaire list atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul seperti salah satunya ini tadi ya. Jadi mereknya apa, merek sudah didaftarkan atau belum, cerita terbentuknya merek itu seperti apa, visi misinya seperti apa, USP-nya seperti apa. Nah, ini ada 1 sampai dengan 16. Nah, ini tidak paten, teman-teman. Jadi sedapatnya teman-teman di pengguna itu apa? Data terkait apa? Data terkait brand. Kayak gitu ya. Terkait produk, terkait bisnis. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, di situ nanti teman-teman bisa mulai mengidentifikasi dalam bentuk tabel atau lebih gampangnya itu seperti ini. Nah, merek produknya apa, harganya sudah ada atau belum, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, targetnya siapa, value produknya apa, tantangannya apa, kayak gitu ya. Selanjutnya yaitu define atau menetapkan atau menganalisis.
gitu. Nah, di define ini nanti akan teman-teman bisa mengetahui culture dari produknya itu seperti apa, usernya itu seperti apa, voice-nya itu seperti apa. Voice itu kayak brandnya itu inginnya itu seperti apa, kayak gitu ya. Atau visi misi brandnya itu seperti apa, feeling brandnya itu seperti apa, bahkan impact-nya. Jadi selama ini brand itu memberikan impact ke masyarakat itu seperti apa. Nah, ini bagian dari bahasa-bahasa ini customer oriented, quality oriented, service oriented, terus habis gitu influential, trendy, male female, traveling. Nah, ini bisa dijadikan kamus keyword kayak gitu ya. Di tahapan analisis ini bisa dijadikan kamus keyword. Kamus keyword dalam teman-teman menentukan keyword nanti sebelum masuk ke tahap ideasi. Jadi teman-teman tabelkan dari hasil data itu, nah teman-teman coba mengidentifikasi akhirnya ketemu ini. Nah, jadi brand in generalnya ini seperti apa. Nah, ini bisa dijadikan kamus keyword. Nah, baru dari situ nanti teman-teman bisa mulai merencanakan output dari medianya itu apa. Baru nanti teman-teman sudah mulai mikir. Jadi selama ini produk itu, bisnis itu kurangnya apa? Jadi logo mungkin sudah ada tapi perlu diperbaiki. Nah, berarti teman-teman tulis di sini logo. Packaging mungkin sudah ada tapi packagingnya masih belum proper. Nah, berarti teman-teman tambahkan di sini packaging. Target produksinya teman-teman itu akan menyentuh di arena apa aja. Pak, brand ini nih pasarnya sudah banyak tapi dia tuh nggak punya sosial media sama sekali. Nah, berarti teman-teman memasukkan target medianya ini salah satunya media sosial. Promosi melalui email, tapi dia belum punya website, Pak, kayak gitu. Nah, di sini teman-teman merencanakan target UI UX untuk desain webnya, kayak gitu ya. Dan spanduk dan lain sebagainya. Baru nanti setelah teman-teman itu tadi melakukan tahap define, nah di sini baru teman-teman di tahapan ideasi, ini teman-teman melakukan proses perancangan. Nah, teman-teman dari rujukan rencana media itu tadi, nah teman-teman mulai merancang untuk media utamanya itu apa yang akan diproduksi. Dari kamus keyword itu tadi, nanti teman-teman akhirnya ketemu top keywordnya itu apa. Nah, ini teman-teman simpulkan saja enggak apa-apa. Ketemu top keywordnya apa, teman-teman simpulkan aja. Baru nanti muncul yang namanya tagline. Nah, tagline ini kenapa kok penting? Tagline ini berkaitan dengan yang namanya brand voice. Brand voice itu berkaitan dengan yang namanya visi, misi brand itu sendiri. Kayak gitu ya. Jadi dari top keyword ini teman-teman bisa mencoba membreakdown kira-kira tagline dari brandnya ini apa. Kayak gitu. Nah, dari situ teman-teman tandai nanti mana yang akan menjadi final tagline. Nah, baru di situ teman-teman mulai mencari warna. Warna brandnya itu kira-kira apa. Nah, yang bisa teman-teman ambil dari top 5 keyword itu tadi. Nah, warna brandnya itu yang melambangkan top 5 keyword itu warna brandnya itu apa. Nah, ini teman-teman bisa ambil warna-warna brand. Kayak gini ya. Rekomendasi warna atau alternatif warna. Nah, selanjutnya baru teman-teman mulai cari mood board-nya. Nah, mood board-nya itu seperti ini. Jadi nanti arah layout produknya itu seperti apa, layout bisnisnya itu seperti apa, graphic style dari brandnya itu akan seperti apa. Nah, harapannya mood board ini tidak akan jauh berbeda dari hasil perancangan teman-teman. Karena tujuan mood board ini ada itu nggak cuma dibuat ada-adaan aja, tapi ini sebagai referensi atau alternatif. Jadi saya bikin ini itu referensinya itu pakai mood board ini kayak gitu. Nah, pemilihan mood board ini berdasarkan apa? Ya berdasarkan top 5 keyword itu tadi. Gitu. Nah, baru nanti muncul jadi teman-teman di sini targetnya kan yang pertama bikin logo. Berarti teman-teman bisa bikin rekomendasi logo stylenya itu nanti akan seperti apa. Jadi ini belum final logo ya, teman-teman belum bikin logo. Terus baru nanti di sini teman-teman cari fontnya. Font yang paling mampu mewakili atau menganalogi dari keyword ataupun dari tagline itu tadi. Ini teman-teman kelompokkan. Nah, kurang lebih brand Osgood ini nanti ketika saya melakukan perancangan ulang, lah moodnya itu akan seperti ini, Pak. Kayak gitu. Nah, ini yang bagian dari proses ini yang bikin
profesi kita sebagai desainer itu mahal teman-teman, kayak gitu ya. Jadi semua ini akan terrecord dan ini yang bikin profesi kita itu mahal. Top 5 keyword itu, nah teman-teman diminta untuk mencari benda yang bisa teman-teman lakukan simplifikasi atau stilasi objek, kayak gitu. Yang merujuk pada keyword itu tadi. Pada akhirnya ketemu yang namanya Robin ini, kayak gitu ya. Jadi kenapa kok bisa ketemu Robin ini? Nah, jadi teman-teman bisa lihat di maknanya ini ya. Robin meaning and message in this case. Robin menyimbolkan apa? Nah ini ya, pengembangan, kebaruan, kayak gitu ya. Terus habis gitu apa ini? Kesenangan, kebahagiaan, kayak gitu ya. Nah, ini semua makna tentang Robin ini ada di dalam keyword. Kurang lebih kayak gitu. Nah, pada akhirnya teman-teman baru bikin yang namanya simplifikasi bentuk melalui sketsa. Nah, akhirnya ketemu desain digital, alternatif desain digital dengan aplikasi logogram dan logotype dan tagline, kayak gitu. Pada akhirnya ketemu prototype produk, ini tadi salah satunya kemasan, labeling, dan lain sebagainya. Ini apa? Warranty card-nya. Nah, baru ini tadi yang namanya final prototype. Nah, final prototype teman-teman sudah mulai menjelaskan. Jadi final logonya itu akan seperti apa, warnanya seperti apa, kayak gitu. Nah, ini proses perancangan desain logonya. Nah, ini proses aplikasi logonya di berbagai media atau di berbagai platform. Nah, kayak gini ya. Ini nanti rencana manual book atau GSM dari brandnya, kayak gitu ya. Nah, ini rencana pembuatan dummy-nya, kayak gitu. Baru nanti tes. Nah, tes ini teman-teman lempar ke masyarakat. Bisa melalui sosial media, bisa melalui form, dan lain sebagainya. Kesimpulannya dari proses berpikir kreatif itu apa? Kayak gitu ya. Jadi, proses berpikir kreatif itu yaitu procedural design yang mempertimbangkan aspek teknis dan fungsional yang dirancang oleh desainer untuk menuju ke tujuan akhir dari desain itu tadi. Skill apa aja yang kita butuhkan sebagai desainer? Yang pertama yaitu good communication, yang kedua yaitu attitude, teamwork, kolaborasi, manajemen waktu, ya gitu ya, kayak gitu ya. Emotional management, empati, sensitivitas, kreativitas, responsif, responsible, bertanggung jawab, kayak gitu ya. Jadi ini skill yang teman-teman butuhkan untuk menjadi seorang desainer yang profesional. Nah, pada akhirnya semua karya teman-teman itu akan jadi apa? Akan jadi portofolio kita sebagai desainer komunikasi visual. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk yang pertemuan ke-14 besok, nah di sini saya memberikan tugas ya teman-teman ya. Jadi tugasnya ini kelompok, jadi di sini teman-teman saya minta untuk membuat makalah. Nah, jadi mencari UMKM yang ada di daerah teman-teman, kayak gitu. Di sini teman-teman saya minta untuk melakukan proses design thinking dari UMKM teman-teman yang ada di sekitar rumah, kayak gitu ya. Jadi dari situ nanti pada akhirnya ketemu mulai dari keyword, rencana media, kayak gitu ya. Dan ketemu data-data terkait masalah yang dihadapi oleh bisnis UMKM yang ada di sekitar rumah teman-teman. Ini ya tugas untuk minggu depan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan barangkali dari teman-teman terkait materi saya di minggu ke-13 hari ini. Apakah sudah jelas? Sudah ya, sudah jelas ya. Demikian materi perkuliahan terkait proses berpikir kreatif dari mata kuliah pengantar desain kreativitas pada siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rekaman video pembelajaran untuk mata kuliah pengantar desain dan kreativitas yang merupakan bagian dari proses pengajaran pada program studi desain komunikasi visual Fakultas Teknik dan Desain Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen. Harapan saya video ini dapat memberi gambaran yang jelas mengenai komitmen dan pelaksanaan tanggung jawab saya dalam bidang pembelajaran serta dapat menjadi bahan pertimbangan yang konstruktif dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.